ison nuaing akarongas siap balige tarutung lagu boti porsea naing manoktor ninna nasida atok permusik nami. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian utara Pulau Sumatera. Luas wilayah provinsi ini yakni 72.981,23 km persegi dan ibu kotanya berada di kota Medan. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di Pulau Sumatera dan yang terbanyak di luar Pulau Jawa. Pada pertengahan tahun 2024, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.584.873 jiwa dengan kepadatan penduduk 210 jiwa per kilometer persegi. Provinsi Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks-Presidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.
Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang kaya akan destinasi wisata yang menarik, mulai dari alam yang memukau hingga budayanya yang khas. Banyak tempat yang menyuguhkan keindahan alam dan keragaman budaya yang memikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikut adalah 10 sektor pariwisata terkenal di Sumatera Utara yang wajib dikunjungi. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan yang hijau, danau ini menawarkan pemandangan alam yang memukau dan beragam aktivitas wisata yang menarik. Pulau Samosir terletak di tengah Danau Toba. Pulau Samosir adalah pusat pariwisata di daerah ini. Pulau ini menawarkan pantai pesisir putih, air terjun, desa-desa tradisional Batak, dan situs-situs sejarah dan budaya yang menarik untuk dikunjungi. Air terjun Sipiso-Piso adalah salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 120 meter. Lokasinya yang terletak di lereng Gunung Sibayak menambah keindahan alamnya. Asal nama air terjun ini lantaran aliran airnya mengucur deras membentuk garis vertikal menyerupai bilah pisau yang memanjang. Air terjun Sipiso-Piso menyajikan panorama alam yang eksotik. Bukit Holbung merupakan kawasan perbukitan yang terdiri dari 8 bukit. Kawasan perbukitan ini merupakan salah satu spot terbaik untuk menikmati keindahan Danau Toba. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan wisata di Bukit Holbung antara lain bersantai di hamparan hijau rumput, berburu spot foto yang cantik, serta camping beramai-ramai dengan menikmati sunset dan sunrise. Bukit Sibeabea adalah patung Yesus Kristus setinggi 61 meter. Patung Yesus Kristus ini lebih tinggi dibandingkan dengan patung Yesus Kristus penebus di Rio de Janeiro, Brasil, yang setinggi 30 meter. Objek wisata yang baru dibuka pada awal tahun ini adalah destinasi wisata religi terintegrasi di Kabupaten Samosir. Selain patung Yesus Kristus, kawasan wisata ini dilengkapi dengan rumah doa, wisata kuliner, dan panorama alam Danau Toba. Istana Maimun merupakan istana peninggalan Kerajaan Delhi yang dipimpin oleh Sultan Al-Rashid Perkasa Alamsha pada tahun 1973. Istana Maimun sempat ditempati oleh 4 sultan Melayu yang memerintah saat itu. Istana ini dibangun pada tahun 1988 yang diarsiteki oleh tentara Hindia Belanda. Desain bangunannya adalah perpaduan antara Indonesia, Persia, dan Eropa. Nuansa Melayu dan Islam jelas terlihat di bangunan yang terletak di Kelurahan Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al-Mashhur merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pada awal pendiriannya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India, dan Spanyol. Masjid ini berbentuk segi 8 dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi bersejarah kehebatan suku Melayu, sang pemilik dari Kesultanan Delhi, Kota Medan. Dan Sumatera merupakan bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang menjadi salah satu ikon Kota Medan. Gedung London Sumatera berada di Jalan Ahmad Yani atau lebih akrab dikatakan Pesawat. Gedung ini sendiri tepat di sebelah lapangan Merdeka yakni sekitar 100 meter. Gedung yang berdiri sejak tahun 1906 ini memiliki gaya arsitektur yang menyerupai rumah-rumah di London Inggris pada abad ke-8. Rumah Jong Alfie adalah rumah 2 lantai di Jalan Ayani di Kesawan, Medan, Sumatera Utara yang dibangun oleh Jong Alfie, pedagang Hakka yang memiliki banyak tanah perkebunan di Medan, beralamat di 105 Jenderal Ayani, Kota Medan, Sumatera Utara. Anda dapat mengunjungi pada pukul 9 hingga pukul 17.00. Bangunan yang dibangun pada tahun 1895 ini telah diakui sebagai bangunan warisan budaya dan museum. Gaya arsitekturnya adalah Mansion memiliki pengaruh Cina, Melayu, dan Arab. Rahmat Galeri merupakan galeri bertaraf internasional satu-satunya di Asia yang memiliki kurang lebih 2.000 koleksi spesies binatang liar
liar yang telah diawetkan, berasal dari perburuan legal dan konservasi, juga pemanfaatan yang telah dilakukan oleh hampir seluruh negara. Binatang-binatang yang mati di taman-taman pemberian dari berbagai negara dan hasil pemberian secara legal.